Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Muslimah Academy dengan membaca buku Sifatul Mar'ah Al-Muslimah, sifat-sifat dan karakter seorang muslimah sejati. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca salah satu di antara karakter muslimah yang sejati adalah memiliki kepedulian untuk mempelajari ilmu agama. Baik, kita langsung menuju materi. Penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira." Wadhkurna, dan ingatlah, pelajarilah. Wadhkurna ma yutla, apa yang dibaca, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian, wahai para wanita. Di sini semua domirnya domir untuk muannats, domir untuk para wanita. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, wahai para wanita, pelajarilah apa yang dibacakan fi buyutikunna, di rumah kalian, yaitu min ayatillah, yaitu ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan al-hikmah. Innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha lembut lagi maha mengetahui dengan detail. Khabir artinya mengetahui dengan detail. Baik, ayat ini peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bisa kita lihat konteks di surat Al-Ahzab ayat 30 ke bawah. Coba kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 30. Ya nisa'an nabi, wahai para istri Nabi. May ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Siapa di antara kalian yang melakukan tindakan keji yang sangat jelas, maka dia akan diberi azab 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan nasihatnya kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yaqnut minkunna, dan siapa yang taat di antara kalian, lillahi wa rasulihi, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mengamalkannya, wa ta'mal salihah, dan melakukan amal soleh, nu'tiha ajruha marratain, maka akan aku berikan kepadanya pahala 2 kali. Wa a'tadna laha rizqan karima, dan aku janjikan untuknya rizki yang berlimpah, rizki yang baik. Ya nisa'an nabi, wahai para istri Nabi, lastunna ka ahadi minan nisa', status kalian tidak sebagaimana wanita biasa. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qawli, karena itu jika kalian bertakwa kepada Allah, janganlah kalian melembutkan ucapan kalian. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, sehingga membuat orang yang ada penyakit dalam hatinya tertarik, muncul syahwat. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah dengan kalimat yang biasa, yang ma'ruf. Ya. Artinya kalimat yang tidak dibuat mendayu-dayu, perkataan yang tidak dibuat-buat untuk menunjukkan kalau dia adalah wanita yang masih muda atau semacamnya. Sehingga bicaranya biasa saja, jangan mendayu-dayu. Waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian di rumah kalian.
Jangan suka keluar rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan jangan lakukan tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Wa aqimnas shalah, tegakkanlah salat, wa atinaz zakah, tunaikan zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, dan taati Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa tujuan mereka mendapatkan aturan semacam ini. Allah katakan, innama yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah adalah Allah ingin menghilangkan kotoran-kotoran dari kalian, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan menyucikan kalian sesuci-suci, dengan sangat suci, dan akan mensucikan kalian. Sehingga di sini kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala menyebut para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ahlul bait. Ya. Wa yutahhirakum liyudhhiba ankumur rijsa ya ahlal bait. Liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Allah hendak menghilangkan kotoran dari kalian, wahai ahlul bait. Nah, di ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, terus kalau para wanita itu tinggal di dalam rumah, lalu apa yang harus mereka lakukan selain ngurusi pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, kemudian merawat anak kalau punya anak, dan kemudian juga termasuk misalnya menyiapkan kebutuhan suaminya. Lalu selain itu apa yang harus dilakukan? Padahal kalau orang itu terbatas dengan rumah yang begitu sempit atau hanya di dalam rumah saja, pasti dia akan bosan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan kegiatan apa yang bermanfaat bagi para wanita. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan selalu ingat terhadap apa yang dibacakan di rumah kalian. Maksudnya pelajari apa yang dibacakan di rumah kalian, yaitu ayat-ayat Allah dan al-hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah zat yang maha lembut lagi maha mengetahui dengan detail. Baik. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satu di antara ciri wanita yang ideal adalah dia belajar agama di rumah. Dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan kegiatan belajar. Beliau membaca Al-Qur'an, beliau menjelaskan, menyampaikan hadis dan sunnah-sunnah di dalam rumahnya, sehingga para istri beliau mendengarkan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, pelajarilah apa yang dibacakan di rumah kalian, yaitu ayat-ayat Allah dan hikmah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang firman Allah taala al-hikmah, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan, yakni bil hikmah, yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah ma uhiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahkami dinillah. Hukum-hukum agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yanzil bihi Qur'anun, namun tidak diturunkan dalam Al-Qur'an. Hikmah adalah wahyu Allah yang diberikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ada dalam Al-Qur'an. Lalu ditegaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, wa dzalika sunnah, dan itu adalah sunnah. Sehingga apa yang dimaksud hikmah? Hikmah artinya adalah sunnah. Maka para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, pelajari Al-Qur'an dan sunnah yang dibacakan di rumah kalian. Baik. Apakah perintah ini juga berlaku bagi para wanita yang lain? Di masa silam, para wanita punya keterbatasan untuk bisa mengakses ilmu pengetahuan agama, kecuali ketika mereka keluar.
Karena seperti yang kita tahu, tidak ada fasilitas media sosial sebagaimana zaman sekarang, tidak ada teknologi komunikasi sebagaimana zaman sekarang. Sehingga kalau suaminya sibuk bekerja, lalu suaminya tidak pernah ikut kajian, maka yang dibawa pulang hanya harta, uang. Gak pernah kepikiran untuk belajar agama. Kenapa? Pakai akses apa? Mereka nggak bisa buka YouTube, mereka nggak bisa mendengarkan rekaman kajian, apalagi ikut Zoom, sehingga satu-satunya sarana adalah dia mendapatkan informasi dari suaminya, atau orang tuanya, atau siapapun yang menjadi mahramnya, lalu menyampaikan hadis, menyampaikan penjelasan ulama kepadanya. Dan itu kondisi wanita masa silam. Karena itu, di antara kelebihan yang dimiliki oleh para istri Nabi SAW, mereka punya peluang untuk bisa dapat ilmu jauh lebih banyak karena mereka tinggal bersama sumber ilmu. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka, pelajari Al-Quran dan Sunnah yang dibacakan di rumah kalian. Karena mereka berada di tengah sumber ilmu. Mereka bersama sumber ilmu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lalu, untuk wanita yang lain, tergantung posisi suaminya. Dan suami mereka bukan sumber ilmu. Kecuali kalau suami ini mau memindahkan ilmu dari sumbernya kepada istri dan anak-anaknya. Kalau tidak, maka istrinya tidak bisa belajar, anak-anaknya juga tidak bisa belajar. Karena keterbatasan sarana yang mereka punya. Namun Masya Allah di masa sekarang, akses seperti ini sangat mudah. Sehingga orang begitu mudah untuk bisa mendengarkan ilmu, sekalipun dia tidak pernah ketemu dengan sumber ilmu. Dia tidak pernah ketemu dengan narasumbernya. Dan itu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, karena itulah dulu ya para wanita meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kajian khusus untuk wanita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Datang seorang wanita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita ini mengatakan, Ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihadithika. Ya Rasulullah, para lelaki memborong hadis Anda. Para lelaki memborong ilmu dari Anda. Sehingga para wanita nggak bisa. Kami dapat apa? Kalau suaminya nggak cerita, atau suaminya nggak ikut majelis Nabi SAW, maka mereka tidak bisa dan tidak mengetahui apapun yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat berbeda dengan di masa sekarang ya. Maka bersyukur kepada Allah dan manfaatkan ini sebaik mungkin. Sampai ada salah seorang ulama yang mengatakan, beliau adalah Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais Ibn Rayis. Beliau pernah mengatakan, di zaman sekarang, orang untuk menjadi seorang mujtahid itu jauh lebih mudah dibandingkan masa silam. Loh kok bisa? Hanya dengan menggunakan satu laptop. Dibuka layar, dia searching lewat internet, atau dengan menggunakan maktabah syamilah, dia bisa mendapatkan keterangan dari banyak ulama. Sebagaimana orang yang berada di maktabah, di perpustakaan besar. Kalau dulu dia harus nyari dari satu buku ke buku yang lain. Lalu menyalin, ditulis. Kemudian dia sampaikan pembahasan masalah tertentu. Dan itu butuh waktu lama. Sehingga orang misalnya ditanya, apa hukum darah? Apakah najis ataukah tidak? Lalu orang melakukan penelitian. Mengumpulkan dalil, aqwal ulama, perkataan para ulama. Dan itu butuh waktu yang lama. Namun sekarang Masya Allah, hanya dengan searching di internet,
apa hukum darah, ya, najis ataukah tidak, kata kuncinya ditaruh di Google, enter, ya nanti dia sudah punya data. Ulama ini mengatakan seperti ini, ulama ini mengatakan seperti ini. Sehingga kenapa tulisan di zaman sekarang itu begitu gampang terbit? Ya. Sudah satu tulisan muncul, nanti muncul tulisan yang lain. Padahal bisa jadi ya, itu ditulis oleh dia bukan ulama kibar, bukan tokoh besar, bukan. Ya oleh walibul ilm, misalnya. Oleh orang yang baru belajar agama. Karena salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah yaitu tadi adanya fasilitas di mana orang bisa mengakses ilmu dengan sangat mudah. Maka sangat disayangkan kalau sudah ada kemudahan seperti ini, lalu kemudian ada orang yang dia sama sekali tidak tersentuh manfaat dari ilmu itu. Sangat disayangkan. Ya. Nggak tersentuh. Sehingga A nggak ngerti masalah B, nggak ngerti masalah C, nggak ngerti. Cara sholat yang benar dia nggak ngerti. Sangat disayangkan. Padahal ilmu itu hidangan yang sudah dibuka, semua orang tinggal ngambil. Tayyib. Karena itu di masa silam, para wanita, mereka minta kepada Rasulullah SAW. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamakallah. Jadikan untuk kami satu waktu, satu hari, tolong berikan kepada kami kesempatan satu hari. Na'tika fihi, di mana kami bisa belajar kepada Anda. Tu'allimuna, Anda ngajari kami, mimma 'allamakallah, dari ilmu yang Allah ajarkan kepada Anda. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan Nabi SAW adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala semuanya. Karena hadis adalah wahyu. Hadis sama dengan wahyu. Sebagaimana Al-Quran juga wahyu. Seorang ulama tabi'in, gurunya Imam Al-Auza'i, yang bernama Hassan bin Atiyah. Beliau pernah mengatakan, Kana Jibrilu nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisunnah. Kana Jibrilu nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisunnah kama nazala alaihi bil Quran. Kata Hassan bin Atiyah, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu sunnah. Sebagaimana Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Quran. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Ini ada permintaan kajian khusus ibu-ibu. Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban. Ijtami'na yawma kada wa kada. Fi makani kada wa kada. Nanti silahkan kumpul di hari ini, di tempat ini. Ditentukan oleh Rasulullah SAW. Harinya, tempatnya. Dan itu menjadi kajian rutin beliau untuk menjadi waktu untuk kajian para ibu-ibu, para wanita. Wallahu a'lam apakah ini rutin ataukah tidak. Yang jelas Nabi SAW pernah menetapkan waktu tertentu dan tempat tertentu untuk kajian. Ini dalil bolehnya ada kajian satu khusus bagi para wanita. Yang ngisi bukan wanita, tapi yang ngisi lelaki. Rasulullah SAW mengisi kajian para wanita. Yang kedua, boleh menetapkan waktu dan tempat tertentu untuk kajian. Sehingga kajian kok rutin di waktu ini, di masjid ini. Wah, itu nggak ada dalilnya. Dalilnya ini. Hadis muttafaq alaih. Riwayat Bukhari Muslim. Fajtama'na, akhirnya mereka pun berkumpul di tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Fa'atahunna Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mendatangi mereka. Coba diperhatikan. Peserta kajian kumpul sebelum Nabi SAW datang. Ya. Karena dalam teks hadis ini, fajtama'na, mereka berkumpul, lalu Nabi SAW datang. Sehingga pesertanya dulu kumpul, narasumbernya datang belakangan. Jangan dibalik ya. Ustadznya yang nungguin.
Fa'atahunna Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mendatangi mereka. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah, kemudian beliau ajarkan wahyu yang telah Allah berikan kepada beliau. Tsumma qala, nah salah satu di antara potongan nasihat itu adalah Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkunna imra'atun tuqaddimu baina yadayhi min waladiha thalathatan illa kanu laha hijaban minan nar." Siapa wanita di antara kalian yang anaknya mati lebih dulu dibandingkan dia, 3 orang. Siapa di antara kalian para wanita yang anaknya 3 orang meninggal dunia sebelum dia, illa kanu laha hijaban minan nar, maka anak yang telah meninggal itu akan menjadi hijab baginya dari neraka. Faqalat imra'atun minhunna. Dan ini salah satu di antara keutamaan bagi para wanita yang punya anak yang meninggal duluan sebelum dirinya. Maka anak itu akan memberikan manfaat besar di akhirat, yaitu akan menjadi hijab baginya di neraka. Jika dia bersabar terhadap musibah wafatnya anaknya. Baik. Makanya saya kadang punya pandangan seperti ini ya. Ini pandangan pribadi. Kita sekarang semuanya sudah dewasa. Dan kita punya orang tua. Coba bayangin ya. Andaikan Anda ini mati ketika sebelum balik. Mati masih anak-anak, mati masih bayi. Intinya sebelum balik. Anda bisa memberikan hadiah besar bagi orang tua. Kita bisa memberikan hadiah besar bagi orang tua. Berupa apa? Berupa syafaat di yaumil qiyamah. Baik. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita sampai dewasa. Sehingga anak yang meninggal sebelum balik tadi punya jasa kepada orang tuanya, yaitu ngasih syafaat kelak di hari kiamat. Sekarang kita besar, kita dewasa. Allah tidak takdirkan kita meninggal sebelum balik. Baik, yang jadi pertanyaan, apa jasa yang bisa Anda berikan kepada orang tua? Apa jasa yang bisa Anda berikan kepada orang tua, yang bisa kita berikan kepada kedua orang tua kita? Padahal andaikan kita mati sebelum balik, kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka berupa syafaat. Karena anak kecil yang mati bisa ngasih syafaat kepada orang tuanya. Faqalat imra'atun minhunna. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, jika ada 3 anak yang mati mendahului orang tuanya dan dia bersabar, maka anak itu akan menjadi hijab baginya dari neraka. Lalu ada seorang wanita yang tanya, "Ya Rasulullah, isnain." Ya Rasulullah, 2 anak kalau mati. Fa'adatha marratain. Pertama dia sampaikan seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan komentar apapun. Fa'adatha marratain. Kemudian diulang lagi. Yang kedua kalinya, "Ya Rasulullah, 2 anak." Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian direspon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wathnain." Ya, 2 anak. Sehingga siapa yang ada 2 anaknya yang meninggal sebelum dia, dan orang ini bersabar, maka 2 anak itu akan bisa menjadi hijab baginya kelak dari neraka. Muttafaq alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik. Kepentingan kita dari hadis ini adalah semangat para wanita di masa silam untuk belajar. Sampai mereka minta waktu khusus dari Nabi SAW untuk mengadakan kajian khusus bagi para ibu-ibu, bagi para wanita. Maka termasuk kritikan yang salah ketika orang mengkritik, itu Ustaz kok kajiannya khusus ibu-ibu. Nabi SAW pernah melakukannya. Baik. Kemudian berikutnya kita akan membahas hadis dari Salim
dari ayahnya. Siapa ayahnya Salim? Ayahnya Salim adalah Ibnu Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Ya. Salim ini ulama tabi'in, Abdullah bin Umar, ya, ulama sahabat. Sehingga Salim adalah cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Salim, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu Qur'an. Ada orang yang diberi oleh Allah Al-Qur'an. Yang dimaksud Allah beri Al-Qur'an kepadanya adalah dia hafal Quran, dia paham maknanya, dan dia bisa mengamalkannya. Intinya dia berusaha untuk mewujudkan Al-Quran di muka bumi melalui ilmu yang dia miliki dan melalui perbuatan yang dia miliki. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu dia baca Al-Quran itu siang dan malam. Malam dia baca, siang dia baca. Sehingga baca Quran itu bukan waktu tertentu ya, tapi siang dan malam. Siang baca, malam juga baca. Sehingga dia diberi oleh Allah Al-Quran dan dia selalu murojaah Al-Qurannya. Wa rajulun atahu Allahu malan. Dan ada orang yang dikasih oleh Allah harta. Fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu dia infakkan siang dan malam. Setiap saat dia berinfak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Coba kita baca keterangan yang ini adalah kutipan dari Fathul Bari. Makna sabda Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali untuk dua orang. Apa arti hasad? Hasad artinya adalah tamanni zawalin ni'mati anil mun'am alai. Berharap agar nikmat yang dimiliki oleh orang yang memilikinya, berharap agar nikmat yang ada pada pemiliknya itu hilang. Ada orang punya angan-angan, punya keinginan, semoga nikmat itu hilang darinya. Sehingga ya, misalnya si A melihat si B. Ya, B ini punya anak yang baru lulus SMP, sudah hafid Quran. A juga punya anak yang lulus SMP juga, tapi belum hafid Quran. Anaknya A nggak masuk di pondok, anaknya B masuk di pondok. Lalu A iri. Wah, kenapa anaknya A itu dipuji, anaknya B dipuji banyak orang? Karena dia hafid Quran. Kemudian A iri, dan dalam irinya itu dia menyimpan keinginan. Ya, semoga anak itu sakit dan mati. Semoga dia sakit dan mati. Semoga hafalannya hilang. Semoga nanti dia jadi gila, lalu hafalannya hilang. Baik. Jadi dia berharap hilangnya nikmat yang telah Allah berikan kepada B. Atau misalnya B punya nikmat dunia. B punya kendaraan. Kemudian A iri. Oh, kok itu sudah bisa beli kendaraan baru ya? Semoga nanti kecelakaan. Jadi dia berharap semoga nikmat itu hilang, semoga dia mengalami kecelakaan, semoga. Bahkan sampai pada tingkatan orang itu berharap rumah orang lain kebakaran. Karena semangat apa? Hasad tadi. Dan ini definisi hasad yang dijelaskan oleh para ulama. Inti hasad itu adalah berharap agar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu hilang dari pemiliknya. Dan itulah hasadnya iblis. Allah sayang kepada Adam. Dan Allah menghendaki kebaikan untuk Adam. Tapi iblis hasad kepada Adam. Sehingga dia berharap besar semoga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Adam itu hilang. Maka dia berusaha bagaimana caranya agar Adam tidak berhasil menikmati surga. Kalau Adam gagal gimana?
Kalaupun Adam gagal karena beliau manusia pilihan, Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai nabi, dendamnya itu dilimpahkan kepada anak keturunannya. Gimana caranya manusia-manusia ini jangan sampai masuk surga? Sehingga iblis tidak ada keinginan untuk masuk surga. Iblis nggak ada keinginan untuk masuk surga. Jadi di saat Adam diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat Adam dipuji oleh Allah karena dia punya ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ketika Allah ajarkan kepada Adam berbagai macam nama, sehingga Adam lebih berilmu dibandingkan iblis. Maka Allah perintahkan para malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Adam. Tapi iblis gak mau. Dan dia beralasan, ana khairum minhu, aku lebih baik dibandingkan Adam. Dia pun sombong, enggan, lalu dia muncul hasad kepada Adam. Baik, yang terjadi gimana? Iblis itu tidak berusaha, gimana sih saya biar bisa pintar seperti Adam? Gimana caranya saya bisa mendapatkan ilmu yang dimiliki oleh Adam? Gak ada keinginan itu dari iblis. Tapi yang dilakukan oleh iblis adalah gimana caranya agar Adam ini binasa. Sehingga nikmat itu hilang. Makanya orang hasad itu bukan berharap ingin mendapatkan nikmat itu. Tapi dia berharap gimana nikmat itu hilang. Sehingga kita sama-sama nggak punya nikmat itu. Si A belum punya kendaraan. Lalu lihat si B kok sudah beli mobil. Dia berharap gimana kendaraan itu hilang. Atau kendaraan itu rusak. Sehingga nanti kita sama-sama nggak punya kendaraan. Adam atau iblis juga seperti itu. Gimana caranya agar Adam itu dikeluarkan dari surga sehingga nanti kita sama-sama diusir dari surga. Itulah orang yang hasad. Sehingga orang yang hasad itu protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Hasadnya Yahudi juga demikian. Ya. Wadda katsirum minhum. Banyak di antara Yahudi yang mereka punya keinginan, punya harapan agar kalian tuh jadi murtad. Hasadam min indi anfusihim. Karena hasad yang muncul dari diri mereka. Ini ada di surat Al-Baqarah. Coba kita lihat ayat berapa. Hasadam min indi anfusihim. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadam min indi anfusihim. Ada di Al-Baqarah ayat 109. Banyak di kalangan ahli kitab yang mereka punya keinginan agar kalian, wahai para sahabat, jadi kafir. Seperti mereka. Karena hasad yang ada pada diri mereka. Jadi mereka hasad terhadap syariat Islam. Kenapa syariat Islam itu begitu sempurna? Ya, kemudian syariat itu sangat indah. Yang mereka lakukan apa? Bukan belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti bisa mengamalkan syariat yang sempurna itu, bukan. Tapi yang mereka inginkan adalah gimana caranya biar sahabat itu sesat sebagaimana mereka. Sehingga mereka menyadari ini yang lebih sesuai kebenaran. Cuman karena hasadnya itu mereka tidak mau untuk mengikuti kebenaran itu dan mereka berharap sahabat juga sesat sebagaimana mereka. Ya. Makanya terkadang ada orang yang dia tidak mau mendekat kepada kebenaran. Itu bukan karena tidak mengakui. Dia itu sudah sadar, sudah ngerti. Namun karena alasan hasad. Karena latar belakang hasad. Masya Allah. Ya. Wa khassahu ba'duhum bi ayyatamanna dzalika li nafsihi. Ada sebagian ulama yang mereka memberikan definisi bahwa hasad itu adalah berharap nikmat itu hilang dari si X dan berpindah kepada dirinya. Sehingga kalau A hasad kepada B, maka A berharap bagaimana agar nikmat yang ada pada B itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Ini pendapat sebagian ulama. Wal haqqu annahu a'am. Kata Al-Hafidh, namun pendapat yang benar maknanya lebih luas. Yaitu intinya adalah bagaimana
agar nikmat itu hilang dari tempatnya B. Baik nanti berpindah kepada dirinya atau tidak berpindah kepada dirinya. Pokoknya yang penting B jangan sampai punya itu. Kan ada orang yang punya bayangan seperti itu. Dan sebab kenapa orang itu hasad adalah karena tabiat manusia itu dia memiliki karakter hubbit tarafu alal jins. Senang lebih tinggi dalam satu dalam satu komunitas, dalam satu jenisnya. Senang merasa paling tinggi di kalangan kelompoknya. Jarang terjadi misalnya penjual hasad dengan guru, itu jarang. Karena bukan satu kelompok. Hasad itu rata-rata terjadi satu kelompok. Sama-sama ASN, sama-sama aparat, sama-sama guru, sama-sama karyawan, sama-sama pengusaha. Nah, itu terjadi hasad. Makanya hasadnya ustadz biasanya dengan siapa? Dengan sesama ustadz. Ustadz hasad sama ustadz. Jamaah hasad sama jamaah. Jarang kok jamaah hasad sama ustadz, itu jarang. Biasanya hasad itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena hubbu tarafu alal jins. Karena ingin dia paling unggul dalam satu kelompoknya. Fa idza ra'a li ghairihi ma laysa lahu, sehingga ketika dia melihat ada orang lain yang satu kelompok dengan dia, ma laysa lahu, yang tidak dia miliki, ahabba ayyazula dzalika anhu lahu, maka dia berharap agar nikmat itu hilang darinya. Liyartafi alaihi, agar dia bisa lebih tinggi dibandingkan orang itu. Au mutlaqan liyusawihi, atau minimal sama. Ya, podo-podoran duwe, sama-sama nggak punya. Sehingga orang yang hasad, Masya Allah, ini kan sifat yang sangat aneh. Ya. Sifat yang sangat aneh. Sehingga dia dengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia nggak suka dan berharap nikmat itu hilang, biar kita sama-sama nggak dapat nikmat itu. Itu prinsip orang yang hasad. Wa sahibuhu madhmum, dan pelaku hasad adalah orang yang tercela. Apabila idza amila bimuqtadahu, apabila sifat hasad itu dituruti, bimuqtadha dzalika, apabila sifat hasad itu dituruti. Hasad yang keterusan gitu ya. Baik, hampir semua manusia pernah mengalaminya. Tapi ada yang dia berusaha untuk menekan semaksimal mungkin sehingga hilang dari dirinya, dan ada yang keterusan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa sahibuhu madhmum idza amila bimuqtadha dzalika. Pelakunya tercela apabila itu keterusan. Bentuknya gimana? Min tasmimin, au qaulin, au fi'lin. Dibiarkan dalam hati sehingga selalu menjadi angan-angan, dan dia biarin aja. Angan-angan, tidak dilawan dalam hatinya. Sampai tasmim, ada tekad kuat untuk mewujudkan hasad itu. Atau sampai keluar ucapan. Saya nggak suka kalau dia itu punya kayak gitu, saya nggak suka. Atau sampai melakukan perbuatan, tindakan. Ya, misalnya ngerusak barang orang lain. Dan itu yang terjadi pada iblis. Hasadnya diwujudkan sehingga Adam sampai diusir dari surga. Tapi Adam diterima taubatnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai nabi dan nanti mendapatkan surga kembali. Namun iblis melampiaskan hasadnya tidak hanya kepada Adam, tapi kepada seluruh keturunannya. Subhanallah. Baik, demikian pula Yahudi. Demikian pula Yahudi. Hasadnya mereka kepada kaum muslimin
Mereka berusaha gimana caranya menghalangi masyarakat jangan sampai ikut jadi muslim. Hasada min indi anfusihim. Karena hasad dalam diri mereka. Makanya tipe dakwah yang hasad itu begini. Pokoknya yang penting jangan sampai ikut ustadz itu. Jangan sampai ikut A, jangan sampai ikut B. Jangan sampai ikut kiai itu. Yang penting demikian. Yes. Terserah terus nanti ikut apa? Terserah, bebas. Gak ikut saya juga gak apa-apa. Yang penting pokoknya jangan ikut itu. Itu hasad dalam masalah hidayah. Ya. Anda bisa perhatikan ya. Dakwah Nasrani itu kan sebenarnya yang penting pokoknya dia mengakui musuh Islam. Selesai. Terserah dia nanti mau masuk Nasrani atau tidak masuk Nasrani, terserah. Itu kan prinsip dakwah Nasrani. Makanya Anda bisa lihat. Ya. Dakwah Nasrani di pelosok-pelosok. Yang masyarakatnya asal agamanya adalah animisme atau dinamisme, ya, seperti pelosok Papua misalnya, atau pelosok Kalimantan ada suku yang dia asalnya adalah animisme, dinamisme. Kemudian didakwai untuk jadi Nasrani. Prinsipnya kan begini ya, pokoknya yang penting dia ngaku Nasrani, pengikut Yesus misalnya. Mau ke gereja gak ke gereja, mau mengkaji Alkitab tidak mengkaji, mau sholat, mau ibadah tidak ibadah, nggak jadi urusan. Yang penting pokoknya itu. Dan ada kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW. Sehingga ditekankan Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong, Islam itu agama yang radikal, dan seterusnya. Yang penting itu. Sehingga mereka setelah mengakui itu, kok nggak pernah ke gereja, nggak pernah melakukan ibadah sama sekali, bahkan nggak ngerti isi Alkitab, dan mereka masih menyembah Tuhan sebelumnya, menyembah roh dan nggak jadi masalah. Yang penting pokoknya sudah selesai sampai di sini. Yang penting pokoknya sudah mengakui. Dalam Islam kan tidak. Ngaku Muslim tapi nggak sholat, kemudian menyembah berhala, menyembah roh, ya kita katakan ini orang kafir. Meskipun dia loyal kepada kaum muslimin, tapi kami ingin membela Islam. Anda loyal, ingin membela Islam, tapi praktek perbuatannya seperti ini, la yughni min ju', sama sekali nggak ngefek. Percuma, dia belum disebut muslim. Wayam bagi, lalu kata Al-Hafidh, wayam bagi liman khatara lahu dzalika ay yakrahahu kama yakrahu ma wudi'a fi tab'ihi min hubbil manhiyat. Siapa yang dalam dirinya ada sifat seperti ini, hendaknya dia berusaha untuk menolaknya, membencinya. Sebagaimana dia benci karakter-karakter al-manhiyat yang lain, karakter-karakter yang dilarang yang lain. Dia nggak suka kalau punya keinginan untuk merokok misalnya. Saya anti rokok dan saya nggak pingin saya nggak pingin untuk merokok. Saya nggak berharap punya kecintaan kepada rokok karena dia anti rokok. Maka nasihat Al-Hafidh Ibnu Hajar, jadilah manusia yang anti dengan sifat seperti ini, sifat hasad. Baik. Wastathnau min dzalika ma idza kanat an-ni'matu likafirin. Tapi para ulama memberikan pengecualian jika nikmat itu dimiliki oleh orang kafir atau orang fasik. Yang mereka gunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Boleh bagi kita untuk berangan-angan berharap agar nikmat itu hilang. Sehingga misalnya kita melihat ada orang non-muslim punya fasilitas A, fasilitas B, dan kita lihat itu digunakan untuk maksiat. Lalu kita berharap semoga nikmat itu hilang. Bahkan Anda boleh berdoa, memohon kepada Allah agar nikmat itu dihilangkan darinya. Apakah ini tidak termasuk hasad, di mana kita benci dengan ketetapan Allah? Ini pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah bercerita doanya Nabi Musa alaihissalam, ada di surat Yunus ayat 88.
Wa qala Musa. Musa berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya zinatan wa amwala, aneka perhiasan dan harta, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, itu menyebabkan mereka semakin sesat dari jalan-Mu. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Karena itu ya Allah, Rabb kami, itmis ala amwalihim, binasakan harta mereka. Jadi Musa berdoa kepada Allah agar harta yang dimiliki oleh Fir'aun dan bala tentaranya itu dibinasakan. Nah, di sini bisa kita kasih catatan berarti ya. Ini pernah dilakukan oleh Musa di surat Yunus ayat 88. Surat Yunus ayat 88. Tentang doanya Musa alaihi salatu wassalam, di mana beliau memohon kepada Allah Ta'ala agar nikmat yang Allah berikan kepada Fir'aun itu dibinasakan. Fahadha hukmul hasadi bihasabi haqiqatihi. Ini penjelasan tentang hukum hasad untuk hasad itu sendiri. Untuk hasad dari sisi makna istilah. Nah, berikutnya beliau beralih kepada penjelasan hasad yang disebutkan dalam hadis. Ammal hasadu al-madhkuru fil hadis fawwal ghibtah. Hasad yang disebutkan dalam hadis itu diistilahkan dengan ghibtah. Secara bahasa aslinya adalah ghibtah. Wa atlaqal hasada 'alaiha majazan. Namun disebut hasad dalam hadis itu sifatnya adalah peminjaman kata, majaz. Ya. Itu aslinya ghibtah, tapi disebut hasad karena minjam istilah. Baik, apa sih perbedaannya antara ghibtah dengan hasad ini? Jadi, kita berbicara tentang orang yang berangan untuk mendapatkan nikmat orang lain. Untuk dapat nikmat yang dimiliki orang lain. Intinya ini. Baik. Kondisinya ada dua. Yang pertama, berangan-angan untuk dapat nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Yang pertama, disertai keinginan, disertai harapan agar nikmat itu hilang dari pemiliknya. Baik. Jadi misalnya si A berangan-angan ingin dapat nikmat yang dimiliki oleh si B. Si A nggak punya nikmat itu. Disertai harapan agar nikmat itu hilang dari B. Perbuatan seperti ini namanya hasad. Yang kedua, berangan-angan tanpa disertai harapan, agar nikmat itu hilang dari tangan pemiliknya. Sama dengan redaksi di atas ya. Yang seperti ini disebut ghibtah. Yang seperti ini disebut ghibtah. Tulisannya kayak gini tadi. Ghibtah. Jadi dia berharap bisa memiliki nikmat yang dimiliki oleh orang lain tanpa disertai harapan agar nikmat itu hilang dari pemiliknya. Kayak gini disebut apa? Ghibtah. Baik. Hasad ini hukumnya haram. Untuk semua nikmat apapun. Untuk semua nikmat apapun hukumnya haram. Sedangkan ghibtah ini hukumnya tergantung tujuan. Sehingga hasad, kita tulis di sini, haram untuk semua nikmat.
haram untuk semua nikmat apapun. Nikmat apapun ketika orang itu hasad, haram hukumnya. Pak, hafalan Quran gimana? Ya haram. Misalnya ada santri, dia kalah prestasi. Wah, si A itu kok pinter banget. Dia hafalan Qurannya cepat, hafalan hadisnya cepat, matematikanya pinter, ya. Ilmu umum pinter, ilmu agama pinter. Terus dia hasad. Dia merasa kalah saing. Sampai dia punya bayangan si A sakit, lalu hafalannya hilang, atau si A stres kemudian jadi gila, lalu hafalannya hilang. Sampai kadang tuh punya bayangan seperti itu. Hasadnya santri itu kayak gitu. Ya. Mungkin kita dulu waktu jadi siswa ya. Kadang kita hasad sama teman kita karena kalah prestasi. Sampai kita punya bayangan teman kita ini semoga nanti gagal ketika ujian. Kalau pas ujian sakit atau ketika ujian apa misalnya dia salah, keliru ngasih tanda ya. Seharusnya yang ditebeli A, dia keliru B. Semoga nanti dia punya masalah atau semoga dia gila sampai hilang ingatan. Itu hasadnya para siswa dengan sesama temannya. Sehingga nikmat apapun ketika orang itu hasad hukumnya dilarang, termasuk nikmat hidayah. Yahudi itu hasad kepada Muslim dalam masalah nikmat hidayah. Yang kedua, ghibthah. Untuk ghibthah ini hukumnya tergantung tujuan. Hukum tergantung tujuan. Kalau tujuannya baik, maka menjadi amal soleh, termasuk kebaikan. Kalau tujuannya jahat, ya berarti dia menjadi amal jahat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bercerita, innamad dunya li arba'ati nafarin. Isi dunia ini hanya ada 4 jenis manusia. Salah satunya adalah rajulun. 4 itu kombinasi antara ilmu agama dengan harta. Rajulun razaqahullahu malan wa ilma. Ada orang yang dikasih oleh Allah harta dan ilmu agama. Lalu dia gunakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah dan seterusnya. Nah, orang yang kedua, kata Nabi SAW, ada orang warajulun a'tahullahu ilman walam yarzuqhu mala. Ada orang yang dikasih ilmu tapi dia nggak dikasih harta. Wa wasadiqun niyah, dan dia punya niat yang jujur. Lalu dia berangan-angan, andaikan saya punya harta seperti yang dimiliki oleh fulan, maka saya akan beramal seperti fulan. Maka kata Nabi SAW, huma biniyatihi ajruhuma sawa. Dengan niatnya itu pahalanya sama. Sehingga ketika Anda melihat ada orang saleh, rajin beramal, punya banyak amal, lalu Anda berharap, berkeinginan, andaikan saya punya harta, saya ingin seperti Pak Haji itu. Saya ingin seperti si fulan itu yang rajin beramal, banyak menolong orang. Hukumnya boleh. Dan itu jadi ketaatan, jadi pahala karena niat yang baik. Baik. Sebaliknya, ada orang punya keinginan untuk dapat harta. Ingin seperti si A, ingin seperti si B. Kenapa? Saya ingin sekali ya. Nanti bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya. Ngajak pacar saya. Nanti saya bisa. Jadi dia ingin punya harta seperti si A, tanpa ada keinginan agar harta itu hilang dari si A, tapi dengan harapan agar nanti bisa jadi ini, bisa melakukan A, B, C yang isinya maksiat. Ya. Sehingga ghibthah itu hukumnya tergantung tujuan. Ya. Ada yang mubah, jika tujuannya mubah. Ada yang berpahala, jika tujuannya untuk ibadah. Dan ada yang haram, jika tujuannya untuk maksiat. Ada yang makruh, jika makruh. Baik. Sehingga ghibthah itu berbeda-beda, tergantung tujuan. Nah, kemudian Nabi SAW bercerita, dari sekian banyak nikmat yang dimiliki oleh manusia, yang layak kita ghibthah itu yang mana?
Yang layak kita ghibtai yang mana? Jawabannya hanya ada dua tadi, yaitu nikmat Al-Quran dan nikmat harta yang digunakan untuk kebaikan. Wahiyya ayatamanna ayyakuna lahu mithla ma li ghairihi. Dia berharap bisa memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada keinginan agar nikmat itu hilang darinya. Dan semangat seperti ini disebut dengan munafasah, berlomba-lomba. Fa in kana fit ta'ati, jika keinginan itu dalam ketaatan, maka hukumnya mahmud, terpuji. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya orang itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Wa in kana fil ma'siyah, tapi kalau keinginannya dalam maksiat, fa huwa madmum, maka itu tercela. Dan Allah Ta'ala, Nabi SAW mengatakan, wala tanafasu, janganlah kalian saingan untuk rebutan dunia. Wa in kana fil jaizat fa huwa mubah, kalau dalam perkara yang sifatnya boleh, maka hukumnya mubah. Sehingga ghibthah itu hukumnya tergantung tujuan. Sudah? Nah, terus ghibthah yang dimotivasi oleh Nabi SAW, kepada siapa saya harus ghibthah? Faka'annahu qala fil hadis, seolah-olah Nabi SAW mengatakan pada hadis ini, tidak ada ghibthah yang pahalanya paling agung, paling afdal, melebihi ghibthah untuk dua nikmat di atas. Nikmat agama dan nikmat harta yang digunakan untuk ketaatan. Wajhul hasri anna ta'ata. Di sini Nabi SAW hanya menyebutkan dua, karena ketaatan itu hanya ada dua. Ketaatan fisik, ketika orang punya Al-Quran, dan dia berusaha untuk mengamalkannya, mempelajarinya, mengamalkannya. Dan ketaatan maliyah, ibadah harta, au kainatan anhuma, atau turunan dari keduanya. Baik. Sehingga kalau orang mau ghibthah yang terpuji, Nabi SAW arahkan, kalau kamu pengen punya nikmat yang dimiliki oleh orang lain, maka tanamkan cita-citamu bisa memiliki nikmat seperti si A atau si B. Yang nikmatnya adalah berupa agama, petunjuk agama, dan nikmat yang kedua berupa nikmat berupa harta yang digunakan untuk ketaatan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan jika ada yang mau raise hand untuk melayangkan pertanyaan. Sambil menunggu peserta, ada satu pertanyaan. Bismillah. Baiknya kajian Ummahat itu di rumah atau di masjid? Dan kalau kajian di rumah, apakah mendapatkan pahala dan naungan malaikat seperti di rumah-rumah Allah atau masjid? Syukron, jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Sebaiknya kajian para ummahat itu di rumah ataukah di masjid? Ini kembali kepada beberapa pertimbangan ya. Jika kajian itu diselenggarakan bersama para bapak ya, para rijal, para lelaki, maka bisa dilaksanakan di masjid, karena kajian yang terbaik dilakukan di masjid, mengingat masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Salah satu di antara manfaat besar ketika orang melakukan kajian di masjid, minimal orang itu ketika datang bisa tahiyatul masjid. Sehingga sudah ada muqaddimah sholat sunnah dulu. Dia dapat pahala sholat sunnah. Lalu dia mendengar kajian. Baik, manfaatnya lebih besar, semua orang bisa mengakses. Kemudian yang kedua, jika kajian itu khusus bagi ummahat, mana yang lebih bagus, di masjid ataukah di rumah? Kalau menggunakan pertimbangan mana yang lebih tertutup, dalam arti mereka bisa lebih menjaga aurat, tidak menimbulkan potensi fitnah, dan seterusnya, maka insya Allah di rumah lebih bagus. Karena itu Nabi SAW
ketika membuka kajian bagi para wanita, dhahir hadis yang tadi kita baca, beliau tidak menunjuk masjid. Tapi beliau sebutkan fi makani kada wa kada. Kalau di masjid kan tinggal beliau sebut di masjid. Tapi beliau sebut fi makani kada wa kada. Dhahirnya ini bukan di masjid. Sehingga mungkin karena pertimbangan Masjid Nabawi di situ ada ashabus sufa, orang-orang yang tinggal di dalam masjid yang mereka adalah para lelaki. Sehingga untuk menghindari potensi ikhtilat dan seterusnya atau menghindari potensi fitnah, maka Nabi SAW menaruh mereka di tempat tertentu. Sehingga dengan pertimbangan agar itu bisa lebih tersembunyi atau kemudian tidak banyak lelaki yang melihat, maka bisa dilakukan di rumah. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, Ustaz, kalau kita punya rasa benci kepada seseorang tapi berusaha menekannya, apakah itu dosa, Ustaz? Kita punya rasa benci kepada seseorang, perlu dilihat apa alasannya. Kenapa kita benci kepada dia? Karena kebencian yang terpuji adalah kebencian karena Allah. Awsaqu ural iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Saya benci dia karena dia tukang maksiat. Saya benci dia karena dia nggak sholat. Saya benci dia karena dia rajin melakukan perbuatan pelanggaran. Karena dia punya pemikiran yang menyimpang dan seterusnya. Insya Allah ini kebencian yang terpuji. Nggak jadi masalah, Anda bisa pertahankan. Kalau benci itu karena muamalah, saya benci dia karena dia bayar utang nggak. Karena dia utang nggak mau bayar. Atau karena dia suka ini, suka ini. Nah itu kita hindari, kita benci dia sebatas kebencian duniawi. Dan kebencian yang sifatnya duniawi seperti ini, oleh Nabi SAW tidak boleh sampai tidak menyapa maksimal 3 hari. Kalaupun jotaan ya, tidak mau saling menyapa maksimal 3 hari. Kemudian kalau kebenciannya karena nikmat yang Allah berikan kepadanya, ini hasad. Nah, kalau hasad wajib untuk ditekan semaksimal mungkin. Ya, kalaupun masih tetap bertahan dalam hati, itulah bagian dari kelemahan manusia dan kita memohon kepada Allah semoga Allah menghilangkannya. Nah, Selanjutnya, Ustaz, sekarang berita lagi ramai di Afghanistan diambil alih Taliban. Ustadz, orang Sunnahkah Taliban itu atau bukan? Saya kurang paham karena di Eropa Taliban disalahkan dalam hal ini. Anak kurang paham alirannya, Ustadz. Mohon pencerahannya. wallahu alam, detailnya saya juga kurang tahu ya tentang latar belakang pemerintah Afgan. Cuman salah satu di antara video yang tersebar adalah begitu Taliban berhasil menaklukkan pemerintah Afghanistan, mereka langsung menurunkan bendera-bendera Syiah. Ada banyak bendera Ya Hussein, ya. Bendera-bendera Syiah itu langsung diturunin semuanya. Saya tidak tahu latar belakang pemerintah Afgan itu Muslim Sunni, Muslim Ahlussunnah ataukah bukan. Namun terlepas dari itu, Taliban sendiri, latar belakang Taliban adalah Khawarij. Dan secara praktik amal mereka seperti sufi. Ya. Sehingga mereka sangat benci dengan pemerintah Saudi, pemerintah Ahlussunnah, Saudi dan sekitarnya, benci para ulama-ulama Ahlussunnah. Bahkan ada sebagian video di mana mereka mengatakan kami tobat dari Salafi. Sehingga mereka tidak suka dengan gerakan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, kegiatan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Saudi, di negara-negara Timur Tengah yang lainnya. Tapi andaikan ya, pemerintah Afgan ini adalah orang yang beraliran Syiah, lalu dikalahkan oleh Taliban, ya ini seperti Khawarij lawan Syiah, lalu menang Khawarij. Ya, insya Allah Muslim dapat keuntungan di mana Syiah terdesak dalam hal ini. Namun posisi yang mendesak adalah orang yang punya pemikiran menyimpang.
Karena Taliban ini punya pemikiran yang menyimpang, yaitu pemikiran Khawarij. Makanya pesan dari para masyayikh, ya, jangan tertipu dengan berita seperti ini. Belum tentu kaum muslimin dapat manfaat besar darinya. Kita belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Ya, cuman kalau betul bahwasanya pemerintah Afgan ini adalah orang Syiah, ya berarti seperti Syiah melawan Khawarij. Tapi menang Khawarij. Dan dua-duanya kelompok yang menyimpang. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, Ustadz, bagaimana menumbuhkan rasanya berani dan percaya diri ketika kita ingin menjadi lebih baik atau berhijrah? Terkadang merasa diri ini tidak mampu dan suka insecure. Tanamkan tawakal kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan dia tidak mengotori imannya dengan kezaliman, merekalah orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan mereka dapat hidayah. Jadi ada amal, ada balasan. Amalnya beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman. Yang dimaksud di sini, kezaliman di sini adalah kesyirikan. Kecil maupun besar. Sehingga dia berusaha untuk beriman, mempertebal tauhid, mempertebal imannya, mengkaji masalah tauhid, akidah dengan baik, sehingga membuat dia semakin yakin, semakin kuat keyakinannya. Dan dia berusaha untuk menghindari sebisa mungkin semua bentuk kesyirikan, besar maupun kecil. Jaminan dari Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka ini orang yang mendapatkan jaminan keamanan, sehingga dia semakin berani, karena dia merasa dirinya telah mendapatkan jaminan keamanan. Dia akan semakin berani untuk berhijrah, meninggalkan apa yang dilarang, karena dia yakin Allah yang akan jamin. Dia yakin Allah yang akan memenuhi kebutuhannya. Dia yakin dia punya Allah, sehingga dia nggak takut. Ketika hijrah dia nggak takut. Betul bahwasanya konsekuensi hijrah, dia nanti akan kehilangan sebagian nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi dia nggak takut. Ya. Nah, makanya orang yang berani untuk hijrah, sekalipun berkonsekuensi akan kehilangan sebagian nikmat pada dirinya, itu karakternya nggak gampang takut. Dia bukan tipe orang pengecut. Dia pemberani. Awas loh ya, kalau kamu resign dari sini, nanti kamu lihat usia kamu sudah 30 lebih. Mau ngelamar kerja di mana? Sekarang nyari kerja susah. Kalau kamu resign, nanti kamu, anak istrimu kau kasih apa? Ini kalau laki-laki ya, kalau ibu-ibu kan dinafkahi. Kalau lelaki dia berkewajiban untuk memberi nafkah. Kamu nanti mau bisnis apa? Belum tentu berhasil. Akhirnya ditakut-takuti oleh setan seperti itu. Membuat dia jadi down semangatnya. Nggak berani dia. Tapi bagi orang yang tawakal, alah, semua ini Allah yang ngatur. Berani dia tinggalkan, dia resign pekerjaan yang haram. Makanya hijrah di masa sahabat, itu mereka akan kehilangan semua yang mereka miliki. Hartanya, propertinya, mereka tinggalkan semuanya. Dan mereka berani itu. Sehingga mereka tiba di kota Madinah mulai dari nol. Hijrah di masa sekarang, orang kehilangan salah satu peluang pekerjaan. Tapi dengan itu, Allah memberikan jaminan kepada mereka, jika mereka yakin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan. Ya, meskipun bisa jadi secara nilai tidak lebih besar di masa silam, tapi orang itu lebih tenang, orang itu lebih nyaman ketika dia tinggalkan sesuatu yang haram. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustadz, jika ilmu agama suami masih sedikit, bolehkah jika sholat di rumah di masa pandemi ini, suami menjadi imam sholat atau sebaiknya sholat masing-masing? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selama suami ibu sholatnya sah, maka sah jadi imam. Ada kaidah yang mengatakan, man sahhat salatuhu, sahhat imamatuhu. Siapa yang sah sholatnya, maka sah jadi imam. Sehingga selama sholatnya suami sah,
maka dia bisa jadi imam. Terus indikator salatnya sah apa? Memenuhi rukun dan syarat wajib salat serta tidak melakukan penghalang absahnya salat. Maka minimal suami harus tahu rukun salat ini dan jangan sampai ada yang ditinggalin. Syaratnya ini jangan sampai ada yang ditinggalin. Wajibnya juga seperti itu. Kemudian ini ada beberapa yang membatalkan salat. Misalnya berhadas, noleh, bicara, dan seterusnya. Jangan sampai dilakukan ketika salat. Selama beliau memenuhi itu, insya Allah salatnya sah dan nanti sah jadi imam. Tapi kalau dari sekian ini ada yang belum bisa, Fatihahnya nggak bisa. Nggak bisa baca Fatihah? Nggak bisa. Ya sudah. Berarti ibu nggak boleh bermakmum di belakang suami kalau ibu bisa baca Fatihah dengan benar. Sehingga nanti sholatnya sendiri-sendiri. Atau suami diminta jadi makmum yang lain yang bisa baca Fatihah. Wallahu a'lam. Ustadz, apa beda dari iri, dengki, dan hasad? Itu bahasa kita ya. Apa beda iri, dengki, dan hasad? Baik, kita orang Indonesia dan ini yang ditanyakan adalah bahasa Indonesia. Apa beda antara iri dengan hasad? Kayaknya ini sama, cuman beda. Yang hasad itu serapan dari bahasa Arab, iri itu nggak tahu asalnya dari mana. Kalau dengki kan kebencian, nggak suka, itu dengki. Baik diiringi dengan hasad maupun tidak. Wallahu a'lam. Kayaknya ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Izin bertanya, tahun lalu saya serah terima hibah rumah dari ayah, yaitu rumah yang ditempatin orang tua dan bangunan taman kanak-kanak, juga yang masih ada sampai sekarang. Dan untuk serah terima hibah tersebut sudah dilakukan dengan notaris dan sertifikat hibah sudah keluar. Pada saat itu ayah saya bersikeras menghibahkan ini semua, karena ayah menganggap hanya saya yang mampu untuk mengurus semuanya dibandingkan 3 saudara laki-laki saya. Kak saya 1, adik saya 2, dan saya sendiri anak kedua, perempuan sendiri. Untuk anak nomor 1 dan 3 sudah diserahkan rumah. Untuk anak nomor 1 dan 3 sudah disediakan rumah. Tapi karena belum berkeluarga, jadi masih tinggal sama orang tua. Dan juga belum sempat ada serah terima hibah. Untuk anak nomor 4 sudah dibelikan rumah dan sudah ditinggali bersama istri dan 2 anaknya. Qadarullah ayah meninggal dunia tanggal 2 Agustus ini karena COVID. Bagaimana status serah terima hibah yang dilakukan tahun lalu? Apakah sesuai syariat? Dan bagaimana dengan 2 rumah yang rencana awalnya rahimahullah ayah mau menghibahkan untuk anak nomor 1 dan nomor 3? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya coba turunkan dari keterangan Syekhul Islam. Ada sebuah kasus ya. Beliau ditanya tentang satu kasus. Si A memiliki 2 anak laki dan perempuan. Anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Lalu si A menikahkan anak perempuan itu, kemudian dikasih hadiah binatang tunggangan. Entah keledai atau apa, yang penting pokoknya dia dikasih hadiah binatang tunggangan. Sudah? Anak laki-laki ini, adiknya ini belum nikah. Baik. Kemudian setelah mereka dinikahkan dan dikasih keledai, kemudian ayahnya meninggal dan anak laki-laki ini belum sempat menikah. Jadi setelah anak pertama dinikahkan, dikasih hadiah, anak laki-laki ini belum menikah, ayahnya meninggal. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, si anak laki-laki ini, adiknya, punya hak untuk mendapatkan sebagian hadiah yang diberikan kepada kakaknya tadi. Baik. Jadi bapaknya itu punya rencana, setiap anak yang nikah dikasih hadiah. Ya, anak pertama nikah, kasih hadiah. Anak yang kedua, karena dia belum nikah, belum dikasih hadiah. Ya, sampai dia belum nikah, bapaknya meninggal. Sebenarnya dia punya hak hadiah yang sama kalau dia nikah. Tapi karena dia belum nikah, kesempatan dapat hadiah itu tidak ada. Karena bapaknya sudah mati. Kata Syekhul Islam, dia berhak untuk dapat ini. Dapat hadiah hewan yang diberikan kepada kakaknya. Secara perhitungan gimana? Ya dibagi 2.
Sehingga hewan itu misalnya harganya sekian, nanti kakaknya nyusui, ganti, agar terjadi keadilan. Baik, kalau bapak punya 4 anak, 1 dikasih, yang lain juga harus dikasih. Dan hibah itu harus rata. Hibah harus rata, sama. Perempuan dan laki-laki sama. Sudah? Jika 1, 2, terus berapa tadi? Misalnya 1, 2 sudah dikasih. 3 dan 4 belum. Sampai akhirnya bapak meninggal. Maka 1 dan 2, 3 dan 4 berhak untuk minta hibah yang diberikan kepada 1 dan 2. Baik. Tapi kalau mereka sudah disediakan, tapi bapak sudah menyediakan. Ya. 3 ada rumah di tempat ini, 4 ada rumah di tempat ini. Dan secara nilai sama, maka insya Allah tidak masalah ketika itu kemudian dibagi rata. Wallahu a'lam, ini yang saya pahami. Karena 1, 2 sudah dikasih hibah, sudah serah terima, 3 dan 4 seharusnya dikasih yang sama, dan bapak sudah menyediakan, silahkan itu untuk diambil. Meskipun sebelumnya belum serah terima. Tayyib. Namun kalau misalnya begini saja, kita batalkan semua hibah. Karena hibah ini tidak merata. 1, 2 dikasih, bapak belum ngasih jatah 3, 4. Bapak belum ngasih jatah 3 dan 4. Yang tersedia baru 1, 2. Bapak berencana akan ngasih 3 dan 4 kalau nanti ada harta berikutnya. Baik. Kemudian meninggal dunia sebelum bapak bisa menyediakan hibah untuk 3 dan 4. Terus gimana ini? Maka mereka bisa nuntut hibah yang diberikan kepada 1, 2. Atau kalau hibah itu mau dibatalkan silakan. Baik, saya kembalikan saja. Hibah ini saya batalkan, saya kembalikan. Nah, ketika dikembalikan, maka statusnya jadi harta waris. Kemudian dibagi sesuai dengan kaedah pembagian waris. Dipahami insya Allah ya? Jadi kata kuncinya, hibah itu wajib rata. Jika sebagian dikasih, yang lain belum, kemudian bapak meninggal, maka yang belum boleh nuntut kepada yang sudah dikasih untuk minta kesamaan. Kalau sudah tersedia dengan properti yang sama, maka mereka bisa mendapatkan properti yang sama, sehingga ada kesamaan. Tapi kalau belum tersedia properti yang sama, bapak tidak punya seperti yang kamu kasih, yang dikasihkan ke kamu, maka dia boleh nuntut ini. Atau pilihan yang ketiga adalah dibatalin hibah itu, lalu dijadikan sebagai harta warisan. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.